Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Allah lah yang menyesatkan iblis. Nah, jadi siapakah iblis? Allah. Terbukti. Dan di sini Muhammad mengakui. Dan apakah kemudian di sini justru menunjukkan Allah itu maha kuasa? Tidak. Di dalam hadis Muslim 4059, Muhammad itu kena santet. Jadi secara supranatural umat Islam itu dikasih pemahaman Allah itu menjaga Muhammad. Padahal kenyataannya Muhammad itu kena santet secara real life-nya. Jadi bagi saya itu narasi palsu saja. Yang mana Muhammad kena santet itu sampai linglung itu selama 6 bulan. Itu ada di dalam hadis Musnad Ahmad 23211. Ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan juga kenapa di dalam kekristenan itu kurbannya manusia. Tadi apa? Karena dijadikan pengantara antara manusia dengan Allah ini, yang mana Yesus Kristus itu akan menggenapi hukum Taurat. Dan di dalam Roma 5 ayat 17 dikatakan ini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang inilah maut itu didamaikan melalui apa? Kebangkitan. Oke. Ya, selesai Mbak. Wah, Mbak ini cerewet tapi nggak nyambung. Mbak Rati ini, silakan Gurunda. Ya, jadi gini, haleluya. Mbak Rati ini nggak bisa menolongmu, bos. Dia nggak bisa apa-apa. Tema kita apa, bahasannya apa. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nahl itu berbicara tentang siapa? Orang-orang musyrik. Maka ayat sebelumnya mengatakan, Tallahi latus alunna amma kuntum taftarun. Selesai di situ. Itu adalah angan-angan yang diada-adakan. Ya, jadi si Rati ini lari kemana-mana, membahas apa, cari pelampung kemana-mana. Tentang tadi yang kamu katakan minum darah. Sahabatnya meminum darah, bukan darahnya yang membuat dia masuk surga, bukan. Tapi kecintaannya kepada Rasulullah sampai dia minum darah, itulah yang kemudian Rasul mengatakan, engkau akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Al-Quran mengajarkan kami, Bung, Allah taziruwa ziratun wisra ukhra, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bukan karena minum darah, tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah yang menyebabkan dia mati syahid. Apa buktinya? Beliau mati syahid ketika Rasul mengatakan, engkau orang ini adalah akan menjadi seorang dari penduduk surga. Siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah. Maka kemudian Malik bin Sinan mati syahid, masuk surga dia, bukan karena minum darah. Kamu belajar dulu, ya. Nah, kemudian bahasan kita, Tuhan kami, Bani Ismail, Bani Ishak, minta persembahan darah hewan. Kenapa Anda tidak mau konsen terhadap tema ini? Anda pun membawa data Yesus dikorbankan, pasti Efesus. Kalau bukan Efesus, Roma. Kalau bukan, katakan bahwa penggenapan nubuatan. Nenekmu kiper, nubuatan mana yang menceritakan Tuhan minta tumbal darah manusia? Di mana itu tertulis? Hah? Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ini coba kau tunjukkan dasarnya. Kami Kristen menjadikan Yesus sebagai penebus salah, penebus dosa, karena Tuhan meminta supaya anak Maria ketika datang dipersembahkan agar darahnya dicurahkan untuk supaya mendamaikan dosa seluruh manusia. Di mana tertulis itu? Ada tertulis gitu di Perjanjian Lama, ada? Hah? Tidak akan Anda temukan data itu. Kenapa? Karena ajaran Kristen ini adalah penerus ajaran paganisme. Ingat sekali lagi, penebusan salah di dalam agama kami itu mencurahkan darah hewan. Darah hewan, dan itu diproklamirkan di dalam kitab kami, Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi. Di kitab kamu yang dicurahkan kemudian darah manusia. Yang jadi permasalahan, darah anak Maria sematawayang ini kalian persembahkan ke dewa siapa kalau bukan dewa Molok? Ada dewa baru rupanya. Silakan Dinda Nathan. Terima kasih Gurunda ya. Jadi memang kedatangan Nyirati ini tidak bisa menolong si ini ya, menolong siapa? Menolong si Haleluya. Tadi dia mengatakan ada bulan sabit, tidak ada di sini bulan sabit, bro.
di sini adanya bintang David, lambang orang Yahudi, ya. Nah, jadi Anda jangan memfitnah gitu, memframing. Justru yang ada kalau kita lihat ya, dewa Molok ini senantiasa diidentikan dengan orang yang mengulurkan tangan, bahkan di sini ada anak kecil dan orang-orang di sekitarnya. Dan ini pun saudara-saudara yang terkasih sesuai dengan gambaran Yesus. Coba perhatikan gambaran Yesus ya. Mengulurkan tangan, di depannya ada anak kecil. Kenapa terinspirasi? Meong. Kenapa terinspirasi dengan ini? Karena konsepnya sama, yaitu konsep paganisme yang mengorbankan darah manusia sebagai penebusan dosa. Di mana ajaran Yahudi dan Islam tidak pernah mengusung konsep paganisme seperti ini. Orang di sini sangat jelas, saudara. Di dalam Imamat 20 ayat ketiga, di sini dikatakan dengan jelas di dalam bahasa Ibrani-nya juga ya. Sebentar saya bacakan bahasa Ibrani. Ya, mudah-mudahan terlihat. Fa'ani eten et fanai bais hahu fehik rati oto mikede mikereb amohi mizraunatan la molek lemaan tame, ya. Pengorbanan manusia untuk darah penebusan itu adalah konsep paganisme. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa itu adalah menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Ini sangat jelas di sini dikatakan. Et mikdashi yul halel et sem kadeshi, ya, mencoreng kekudusan nama Tuhan. Jadi kalau Anda masih mempertahankan konsep penebusan dosa yang dilakukan dengan mempersembahkan manusia, itu adalah konsep paganisme yang tidak dibenarkan baik di dalam ajaran Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengkonfirmasi bahwa korban manusia itu adalah merupakan sebuah korban yang benar. Ajaran Abrahamik tidak seperti itu, ya. Bahkan tadi sudah disinggung masalah pengorbanan Abraham, di mana Ismail digantikan dengan domba. Itu karena tidak ada legalitas korban manusia itu adalah korban yang benar. Itu waktunya habis nanti. Ya silakan Kiamat atau Ale. Saya dulu ya. Saya ini jadi kenapa ya? Saya ini semakin tergelitik terus gitu loh. Kayaknya nggak ada yang, aduh. Tapi nggak apa-apa lah ya, jadi hiburan saja lah. Jadi gini, pertanyaan Juma ini coba ya kita resapi, kita renungkan pertanyaan dia. Di mana Tuhan meminta tumbal manusia? Lah emang siapa yang bilang ada Tuhan minta tumbal manusia? Zulkifli. Di mana rupanya kami mengatakan atau ada ayat yang mengatakan ya bahwa Tuhan meminta tumbal manusia? Enggak ada kami ngomong gitu. Makanya kau ini, aduh, jadi lucu-lucuan lah. Kalau kata si debater itu lawak-lawakan gitu loh. Ya memang nggak ada Tuhan tuh meminta tumbal manusia. Makanya udah saya jelaskan tadi, ya, apa sebab musabab ya firman itu menjadi manusia. Masa kamu nggak paham juga, ya? Itu buat Juma lah, kayaknya Juma nggak perlu banyak saya tangkapi karena nggak ada poin yang dia kasih. Kemudian ini loh tentang Nandar ini ya, Endang Nandar, kayak dia memang terguncang loh. Ingat Nandar ya, kalau alasan kamu mengulurkan tangan lalu kau anggap itu berhala, aduh, mulai detik ini orang tuamu jangan suruh ya, itu tangannya tuh dibukakan gitu loh, ya. Nalar kamu itu, aduh, setipis bawang atau apa itu. Dan kemudian masalah tentang Molok yang kamu tunjukkan tadi, itu sangat jelas bro. Lihat kepalanya, bulan sabit itu, bertanduk bulan sabit itu, ya. Sebagaimana dia ada di Al-An'am ayat 77. Apa kata Ibrahim di sana? Ketika dia melihat bulan, inilah Tuhanku. Al-An'am ayat 77, ya. Ketika dia melihat bulan, inilah Tuhanku. Maka yang kau tunjukkan tadi, gambar Molok itu, itulah kepala dewa bulan yang disebut dewa Hubal. Makanya saya bilang berterima kasih saya ketika kau pertontonkan bahwa ajaran kamu itu memang penyembah dewa bulan, yaitu Hubal. Astagfirullahaladzim, ma'uzubillahi bin jalik, ya. Dan sekali lagi, mulai ini tolong kamu bilang sama orang tuamu, Mak, jangan pernah ya buka tanganmu, Mak, kalaupun saya datang ya. Nanti kamu, Mak, jadi apa? Jadi Hubal.
Ya, saya Lanjutlah rasa kiamat, lanjut kiamat. jangan, Oke, jadi ya, aku langsung tunjukin datanya, bentar. Oke. Jadi yang pertama begini ya, tadi bicara tentang dewa, itu saya menarik sebetulnya. Saya bisa ngasih data-data. Jadi gini, yang pertama, Allah sendiri mengkonfirmasi. Jadi di dalam Islam sendiri konsep ketuhanan itu belum clear teman-teman. Jadi paham dari Asy'ari dengan paham dari Wahabi yang paling mayoritas di Arab gitu ya. Kemudian nanti ada Syiah gitu dan seterusnya. Mereka ini beda pendapat. Jadi gini, di dalam hadis Muslim 5075 di situ dikatakan Allah menciptakan Adam seperti wujudnya. Di dalam hadis Muslim 267 dikatakan Allah akan terlihat di surga. Jadi wujudnya seperti apa? Kalau di dalam surat Ikhlas ayat 3 itu Allah itu nggak mampu menyatakan diri di bumi. Ya, karena memang Allah itu palsu. Nanti kita bisa cek lah, bisa banyak parameter untuk membuktikan itu. Atau kemudian Allah itu adalah Muhammad itu sendiri bisa. Muhammad lebih tinggi dari Allah bisa. Ya, jadi kita buka aja ajarannya ini. Kalau bisa bantah-bantah aja, ya. Kemudian di dalam hadis Bukhari 6859 dikatakan Dajjal memiliki mata, matanya buta sebelah, sedangkan Allah memiliki mata yakni tidak buta sebelah. Nah sekarang Dajjal ini kan makhluk, ngapain Muhammad membandingkan makhluk dengan Allahnya kalau Allah ternyata konsepnya bukan makhluk. Makanya dari sini memang ada pertentangan keras dari mayoritas Islam di Arab bahwa Allah itu memang makhluk. Karena apa? Di surga Allah akan terlihat. Nah, bagaimana parameternya selain Allah punya mata, punya betis? Di mana? Di dalam Bukhari 6886. Lalu Allah punya tangan, yang tangannya ini difungsikan teman-teman. Di dalam hadis Muslim 4793, Muhammad mengatakan Allah itu menulis Taurat dengan tangannya. Nah, tangannya Allah itu berapa? Di dalam hadis Muslim 3406, tangan Allah itu ada 2 di sebelah kanan. Di dalam hadis Muslim 4795, Allah menulis Taurat selama 40 tahun. Jadi bukan kun fayakun. Kalau dewa pagan itu bukan kun fayakun. Tadi kan saya udah kasih surah 16 ayat 57 yang Zulkifli dan Endang nggak bisa membantah kalau Allah mengakui dirinya sebagai dewa pagan, sesembahan pagan. Nah, sekarang saya tunjukkan ya, yang mana ternyata fotonya Allah seperti ini. Nih, saya kasih tahu. Nih, ya. Ini. Jadi tangan Allah itu 2 di kanan, ya. Seperti inilah gambarannya. Dan dikatakan tingginya Adam itu 31 meter. Nah, ini kan halusinasi mereka. Nah, oke, sekarang saya fokus. Nah, jadi gini ya. Di dalam Ibrani 10 tadi saya udah kasih data-data Abraham dan seterusnya. Jadi saya langsung fokus ya. Di dalam Ibrani 10 dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama, yakni Yesus Kristus sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Makanya itu dia harus binatur dan dia harus kudus karena dia merupakan suri tauladan yang sempurna, bukan Muhammad. Muhammad apa parameternya? Orang ini lihat, tadi Zulkifli udah mengakui Muhammad darahnya diminum, lalu Muhammad sebagai Allah, Muhammad mengatakan haram darahmu masuk neraka. Nah sekarang apa? Muhammad memberikan air bekas kumurnya yang kemudian dibuang ke bejana, lalu menyuruh Abu Musa dan Bilal. Ini dalam hadis Bukhari 181, hadisnya sahih. Minumlah darinya dan usapkanlah pada wajah. Gak nyambung ya Ratih. Iya, jadi nggak nyambung apa nggak sampai sebentar. Ya, jadi ini Kita tadi buktikan temanya yang dewa awalnya siapa. sebentar Iya. Kiamat. Awalnya temanya adalah persembahan dan kurban. Setelah tadi Iya. masuk Evan, dia masuk ke sesembahan, jadi saya tambahi persembahan atau kurban dan sesembahan. Itulah tema kita hari ini, guys. Iya, Nandar. tadi kan sesembahan apa dewa Molok, Ya, jadi belum saya ada yang tunjukkan melebar, dewa belum ada pagan yang yang namanya melebar. Allah. Ratih. Waktu Iya sudah silakan Mbak habis. Endang, lanjut Mbak Endang. Iya. Saya sudah sampaikan bahwa tidak ada satu orang Kristen pun di dunia ini yang mampu membuktikan bahwa persembahan manusia itu berasal dari Tuhan. Tadi Gurunda Juma dan saya sudah sampaikan data-data bahkan di dalam Torah sendiri loh, di mana Yesus sendiri mengatakan, aku tidak akan meniadakan hukum Torah walaupun 1 iota pun.
Di dalam hukum Torah, hukum Tuhan itu, mereka ini tidak akan Tuhan ini tidak akan loh mengorbankan manusia sebagai persembahan. Anda tahu nggak bahwa persembahan yang menumbalkan manusia, saya tegaskan lagi di sini, bahwa itu hanya dilakukan untuk persembahan paganisme. Tadi dewa Molok, tadi saya sudah tunjukkan gambarnya. Dan di situ tidak ada bulan sabit. Ya, jadi jujurlah terhadap diri Anda sendiri. Ya, jangan bohongi, karena kebenaran itu memang pahit. Lalu kedua, dari tadi ini temanya apa? Kalian sudah bergantian orang, kok belum bisa juga menjawab? Padahal itu adalah konsep substansial di dalam agama Anda, bahwa penebusan Yesus itu adalah sebagai penebus dosa, di mana orang Kristen mengorbankan darah Yesus untuk dewa Molok. Karena Tuhan Adonai, Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meminta darah manusia, baik berdasarkan Al-Qur'an maupun berdasarkan Torah. Yang kami minta saudara-saudaraku yang terkasih, boleh kiranya saudara dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam iman dan Islam, sadar betul dan mampu untuk menjawab, mempertanggungjawabkan atas pertanyaan yang kami sampaikan, kami utarakan. Bukan lari ke tangan, lari ke firman jadi manusia. Ini akan mempermalukan sekaligus akan mengguncang iman teman-teman Kristen di bawah. Jadi fokus menjawab di mana dasarnya, baik dari Torah, baik dari perkataan Yesus, bahwa Tuhan sudah mengganti korban tumbal hewan menjadi tumbal manusia. Itu harusnya, bukan lari ke sana, lari ke sini. Terima kasih. Lanjut, Gurunda. Ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara ya, Anda tidak menjawab tema kita. Mau Anda larikan kemanapun bahasan ini, ya semakin nyata Anda menutupi sesuatu di sini. Andai saja agama Anda itu benar, maka nyata Anda akan tampil dengan gagahnya membahas tentang tema ini. Kepada siapa kemudian darah Yesus ini dipersembahkan? Halu tadi mengatakan Tuhan tidak meminta tumbal manusia. Catat itu. Oh, katanya lawak-lawakan katanya. Tuhan tidak minta tumbal manusia. Lalu Yesus itu apa? Manusia. Tumbal apa dia? Tumbal kutuk. Kutuk dari mana? Kutuk dari Taurat. Untuk siapa? Untuk Kristen. Nah, muncul permasalahan di sana kemudian. Kenapa? Galatia 3 nomor 13 jelas sekali Yesus itu adalah persembahan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus jadi tumbal. Tuhan tidak minta tumbal manusia. Tuhan tidak mau kemudian hukum Tauratnya itu dihapuskan. Di dalam kitabnya orang-orang Yahudi ketika berbicara mengenai Ulangan 6, Ulangan 4 dan seterusnya, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anak cucumu takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu, anak-anakmu, cucumu, keturunanmu. Tidak bisa diganti dengan darah manusia. Hai, lakukanlah dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan nenek moyangmu. Ini diperintahkan kepada Bani Israel. Tetap setia menjalankan aturan-aturan itu. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Ulangan 4. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kalian lakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Makanya saya tanya, perintah siapa kalian mengorbankan anak Maria? Ayo. Orang Israel dituntut setia. Orang Israel dituntut kemudian wajib hukumnya mengajarkan kepada anak keturunannya secara turun-temurun. Kurban hanya hewan. Muncul Kristen abad pertama, resmi jadi agama kekaisaran abad ketiga, mengajarkan dewa nusul jadi manusia, mati mengorbankan darah untuk manusia. Yang kita tuntut di sini Rati,
Oh ya, rati itu kan bahasa Ibrani ya. Rati artinya memotong. Rat ya, memotong. Kamu jangan potong ajaran Tuhan dengan menggantikan darah manusia. Ayo, Tuhan kata haleluya tidak minta tumbal manusia. Pertanyaan saya, kalau begitu manusia Yesus kalian tumbalkan untuk siapa? Tuhan kami tidak minta tumbal manusia. Kata haleluya memang iya. Nah sekarang Yesus kalian tumbalkan itu untuk siapa? Sementara dia menjadi tumbal, menjadi penebus untuk kalian. Yesus menjadi penebus dengan cara mati, mencurahkan darahnya. Darahnya itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab saya ini Rati, jangan kau kemana-mana. Nggak ada yang bisa kau ajarkan Islam di sini. Jawab. Oke, waktu habis. Oke, Ya, boleh aku silakan. duluan Bro Hale. Boleh. Atau Bro Hale dulu aja deh. Aku ya. Oke. Boleh di frame. Oke, bentar ya. Aku bukakan. Oke. Oke ya, jadi ternyata kupingnya Kipli dan Endang ini ternyata nggak dipakai dari tadi. Jadi boro-boro Anda bilang jangan ada mengajarkan Islam, Anda itu nggak ngerti Islam, ya. Anda itu sudah murtad. Karena pernyataan saya yang saya membuktikan bahwa Allah itu dewa pagan, Allah itu iblis, Muhammad itu saya bisa buktikan juga Muhammad itu dajjal. Kan Endang Sunandar kan suka pakai kitab-kitab dari Yahudi Rabbinik ya. Kalau saya ambil kitab dari Barnabas yang di situ dikatakan Al-Masih itu adalah Isa dan Muhammad, lalu di dalam Islam sendiri dikatakan Al-Masih itu adalah Isa dan Ya. satunya Dajjal, maka kita membuktikan bahwa Muhammad adalah Dajjal. Ya, Kenapa? Karena sebentar, kelakuannya Rati. kelakuannya Kiamat. kayak Dajjal. Kiamat. Nanti bisa kita tunjukkan datanya. Bukan hujatan bro, itu data. Ya, maksudnya Nah tadi seperti kan ini. mereka bawa ini kan. Sebentar, kalau mau lanjut Boleh sebentar di pause didengarkan dulu, hostnya. kalau sebentar di pause dulu bro, biar waktu saya Iya, nggak kebuang. didengarkan dulu ngomong. Iya. Iya. Kok Kenapa? ngerocos terus? Maksudnya saya cuma mau nanya, itu nanti bisa kamu tunjukkan data? Bisa. Tenang, Oke, saya ini silakan. kaya dengan data. Justru mereka kalau ngomong data jangan bilang sama saya. Minta Oke, data silakan. apa? Muhammad berzina. Muhammad ini ngerampok. Ya, silakan. Semua ada saya datanya. Udah tenang aja ya. Gak usah khawatir kalau saya bukan penistaan. Adu data aja. Jadi di dalam Kejadian 22 ayat 2 dan ayat 12. Di sini dikatakan, ambillah anakmu. Ini loh, Allah Israel mengatakan ini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di atas sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan dikatakan kepadamu. Bahkan Yahudi pun, mereka yang nggak menerima Mesias, mereka pun nggak bisa menjawab ini maksudnya apa. Emang iseng? Emang kayak Allah SWT? Iseng-iseng Muhammad kena santet. Ngomongnya iblis di Muhammad masuk Islam, tapi Muhammad kena setan gitu. Udah kan koplak, nggak jelas. Bahkan nanti kita lihat lagi Allah SWT kena tipu nih. Aku tunjukkan. Nih. Di dalam An-Nisa 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. No, Allah kena tipu. Kenapa? Karena Allah sesembahan pagan nih. Saya ada data. Bagaimana kitab dongeng yang namanya Al-Quran ini kita kaitkan dengan agama-agama sinkretisme. Karena memang hubungannya sangat kuat di situ. Ya. Jadi Anda jangan main-main. Kalau mau main data itu parah nanti Anda nyungsepnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuktikan kalau Islam ini merupakan agama dari iblis? Salah satunya itu adalah sunat laki-laki dan perempuan yang ditiru oleh Muhammad itu merupakan ajaran dari suku-suku pagan Quraisy. Sedangkan Yahudi di sini kan hanya menyunatkan laki-laki. Nah, ini sekarang saya tunjukkan mazhabnya. Ini dari Fakultas Syariah ya. Ini seorang doktor. Jadi kalau kelasnya Zulkifli sama Endang otaknya masih setara sama anak-anaknya. Ya, saya Sama rasa Fred, bro. dijaga narasinya Kiamat. Ini gimana nih? Iya, tenang bro. Saya itu ada data. Kan mereka tadi Ya, bawa saya pribadi, tenang, kamu diam tenang, aja. Kok kamu jadi Nggak condong ada, ke tak kita? ada apa-apa. Loh, kan tadi dia bilang, aku kayak gimana, otakku, kapasitasku.
Kok ya nggak kamu Nggak. tegur? Sekarang saya balikin Nggak ada kamu loh tegur mereka aku. menghujat Yesus. Saya ini ada data bro, tenang aja. Udahlah, percayalah sama orang Kristen. Saya ini bukan orang bodoh kok. Iya, Itu semua maksudnya bisa saya buktikan menjaga, perkataan saya harus memonitor juga kalimat-kalimat kalian. Tidak Ya, ada. oke. Boleh. Tenang aja. Ini mau mereka bersepuluh pun sama saya nyungsep kok. Tenang aja. Tuhan Yesus itu selalu berserta saya kok. Ya. Jadi tenang Ya, aja silakan. kalian semua ya. Ya. Jadi di sini dijelaskan hukum khitan perempuan dan faedahnya. Dari doktor S3 ini dosen. Jadi nanti dikatakan di dalam mazhab Syafi'i itu diwajibkan sunat perempuan. Halo teman-teman, Ini ada selamat dalilnya datang semua. kembali di channel Ya, tulisan dari dia. Nah lalu Dari Sabang di dalam sampai ini ilmu kesehatan Aludok dikatakan sunat perempuan itu tidak diperbolehkan oleh WHO. Kenapa? Karena merupakan suatu kecacatan. Nah inilah letak dari tipologi yang atau apa ya, yang membuktikan bahwa Allah Israel dengan Allah Arab ini itu punya kualitas yang berbeda. Allah Israel cerdas, Allah Arab itu bodoh. Kenapa? Kena tipu. Sunat perempuan itu menimbulkan penyakit, merupakan suatu kecacatan alat kelamin, ya, genital. Nah, bahkan kemudian sudah dilarang oleh kesehatan, oleh WHO sudah dilarang. Inilah ajaran Islam. Karena di dalam Allah Israel itu selain sebagai tipologi untuk Sang Mesias, Sang Mesias nanti pasti dia bersunat sebagai suatu tanda yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang di luarnya. Itu pun menunjukkan kecerdasannya. Ternyata sunat laki-laki yang mana dikatakan keturunanmu akan menjadi pertanda. Makanya tandanya itu di mana? Ya di kemaluan. Kalau Nuh yang diserang itu adalah bumi, maka tandanya di bumi apa? Pelangi. Itulah. Jadi kalau di Islam nggak ngerti. Kenapa? Karena sunatnya sunat magan. Muhammad nggak ngerti. Muhammad nggak sunat. Cuma ngaku-ngakunya sunat di perut, di dalam kandungan. Itu namanya cacat. Ya. Oke, bro, ini bro Haleluya. Sorry ya, bisa dilanjutin. Oke bro, oke, lanjut aja. Mau dilanjut? Oh iya deh, aku lanjutin ya. Nih, aku kaitkan ya sama sinkretisme. Jadi kalau kalian mau memelintir ajaran Alkitab, kalian sadar diri Islam itu, kalau Alkitab udah terang benerang, kekristenan itu terang benerang kok. Bahkan di dalam Galatia 1 ayat 7-8, ini saya tunjukkan ya. Ini waktuku berjalan terus ini. Gak ada pos-posan. Galatia 1 ayat 7-8. Di sini dikatakan gini ya. Yang dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ya. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, ini sarkas, dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berada dari Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Di dalam Habis waktu Oke. habis. Nah, kiamat kena Ya, blok, menghujat ya. kena Bennett. Ya menghujat Jadi dia ya. maksud Kita dari bentar tadi ya. tidak menghujat loh. Sebentar. Saya dan Maksudnya Bang Juma nggak menghujat. ya loh. sebentar Bang Jonathan. Maksud Iya. saya gini, si Nandar sama si Juma pun bernarasi tapi tak pernah Enggak. bilang Yesus ini seperti itu, Yesus seperti itu. Enggak Maksud ada. tuh jangan kayak gitulah. Iya. Dilebelin. Ini dia Bukan aku menghujat ya. membela si Juma sama si Jonathan ya. Begini Mereka kalau kan, dirumitin- sebentar. Dari tadi Ya. juga mereka ini berdua saya lihat ya, saya dengar selalu menyerang pribadi loh. Harusnya kau stop Nggak mereka ada. itu. Apa Iya, bilang-bilang kalau nama rasi? endang-endang Rasi memang namanya gitu kan. Rasi, kamu aja. Kipli-kipli. Ya kalau si Endang Sinandar, saja. Sinandar memang namanya si Loh. Endang. Kalau si Loh, Kiamat kan emang bukan si Kiamat Rati. namanya si Kiamat, yang bukan saya kan namanya Rati tegur kan. tadi ini bentar yang saya Iya. tegurnya tadi otak-otaknya gitu kan. Iya kan ada si Juma kalimat- duluan tadi bro. Jangan gitu lah. Ini waktu saya Enggak, udah. enggak. Saya. Sebentar waktu saya 1 menit saja ya. Oke sebentar dulu. Ya. Oke, Enggak, waktu kalau saya memang menit masih kayak dilebarkan. gitu apanya caranya janganlah, ini susah nanti. Iya. Ibaratnya Tadi kan gini kan ya. Maksudnya gini, Ini kayak waktu bentar Muslim, dulu, waktu iya Muslim. sabar, iya sabar dulu Nandar. Maksudku jangan lagi dibawa kayak ya Muhammad seperti ini, Yesus seperti ini. Enggak usah seperti itu lagi lah, kita berdebat, udah lama berdialog. Iya, Ya. ya. Sudah. Iya, iya. Iya, makanya Nggak ada. si kiamat jangan dipancing bro. Kalau kau pancing nggak tahan kamu Enggak, dia nanti. memang kayak gitu. Iya, udahlah. Begini. Oke, begini langsung saja ya, di sini sudah masuk waktu.
tadi kami tidak pernah menghujat Yesus karena Yesus adalah nabi kami. Tidak mungkin, nggak ada. Apakah ada diksi narasi dari kami menghujat Yesus? Tidak ada. Kami hanya membuktikan bahwa tidak pernah Tuhan memberikan sebuah aturan bahwa penebusan dosa itu dengan mengorbankan manusia. Justru sangat ditolak di dalam Torah. Ternyata ajaran penebusan atau tumbal manusia ini adalah ajaran Paulus dan ajaran Dewa Molok. Ingat, kami tidak menghujat Yesus, tidak menghujat siapapun, tetapi hanya kami memberikan fakta. Makanya saya sampaikan pertanyaan Bang Juma ini tadi, tidak ada satu Kristen di muka bumi pun yang sanggup menjawab. Nah, karena faktanya ajaran pengorbanan tumbal manusia, manusia hidup, itu hanya ajaran Paulus. Coba kita baca Roma 12 ayat ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi menurut Paulus, korban penebusan atau tumbal manusia ini adalah sebagai tumbal yang hakiki, tumbal yang sejati. Jadi ini ada keidentikan dengan Dewa Molok. Padahal apa yang dilakukan Paulus dan apa yang dilakukan kaum pagan tempo dulu yang mengorbankan darah manusia sebagai penebusan dosa atau tumbal itu dilarang oleh Tuhan. Bahkan hukumannya mati di dalam Sefer Vaikra, Perek Esrim itu. Terima kasih. Lanjut Gurunda. Ya, silakan. Oke. Baik. Jadi tadi siapa Kiamat ini mengambil narasi tentang Abraham. Abraham memerintahkan sunat laki-laki. Islam kemudian ada sunnah perempuan. Apa yang menjadi nilai di sana? Oh, Tuhannya beda. Gara-gara sunat Tuhan beda. Padahal ketika berbicara Kejadian 22, Tuhan justru menerangkan di data 12-nya, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya, diganti oleh hewan. Yang tadinya manusia diganti oleh hewan. Persembahan yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham bukan untuk penebus dosa sehingga dia minta anak tunggal, bukan, tapi untuk menguji ketaatan dan keimanan Abraham. Dan Abraham lulus, maka Allah menggantikan dengan hewan. Kristen muncul, yang tadinya hewan diganti menjadi manusia. Kalau sunat laki-laki kemudian sunat perempuan menjadi dasar pijakan, itu adalah ajaran pagan. Bagaimana dengan yang tadinya kurban darah hewan menjadi kurban darah manusia? Apa namanya tuh? Apa namanya? Coba. Kalau hanya gara-gara sunat kemudian, padahal itu syariat. Syariat Taurat, syariat Musa itu berlaku untuk Bani Israel. Saya sudah menjelaskan ayatnya, Al-Quran surah Al-Araf ayat 145, Imamat 31 nomor 33, untuk Bani Israel. Dan Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jadi kalau ada penambahan syariat setelah datang litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia, kenapa Anda pusing? Kenapa Anda menjadi bertanya-tanya? Sementara masih banyak ajaran yang Yesus belum ajarkan, karena pada masa itu manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika darah hewan diganti dengan darah manusia, ini yang perkara besar. Hayo, ini perkara besar. Tuhan tidak pernah meminta tumbal manusia. Kristen menumbalkan manusia. Kenapa Anda tidak berani membahas itu? Kenapa Anda loncat ke sana kemari? Hadis lah, Al-Quran lah. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap Al-Quran? Kalau ada orang menulis tentang Al-Quran di dalam link, kemudian menjelek-jelekkan, pelajari Qurannya. Apa betul seperti itu? Ada Al-Quran, ada kitab sahihah. Jadi Anda tidak akan bisa menyulap iman kami dengan Anda menunjukkan link-link kufur seperti itu. Nggak bisa. Kecuali Anda mampu pasah di dalam ilmu nahwu sharaf, kemudian Anda menjelaskan Al-Quran, Anda bisa baca kitab Gundul, lantas kemudian membuka aib yang Anda maksud tadi. Dengan cara-cara itu barulah kami manggut-manggut. Baca kitab kami aja nggak bisa, lalu kemudian cari link-link yang ingin menjudutkan Islam. Bung, dari sejak Islam itu ada, jangankan link, musuh-musuh Islam itu sudah bertebaran di mana-mana. Ya,
Jadi kami tidak heran kalau Anda menggunakan narasi itu. Yang saya pertanyakan, Anda terlalu berani. Mana tahu besok-besok Anda diminta untuk mempertanggungjawabkan pernyataan Anda dengan membawa kitab yang Anda maksud, kemudian kami hadapkan dengan para ahli dari Islam. Kira-kira Anda sanggup gitu? Hanya dengan modal Google. Ini nasihat buat kamu, Radli. Ini nasihat buat kamu. Kamu terlalu berani membawa link-link seperti itu, dan kamu tidak mengetahui apakah umat Islam belajar sampai ke Arab sana menggunakan data yang sama seperti yang Anda tunjukkan itu. Sejauh mana keakuran data yang Anda gunakan. Sementara saya tahu ini adalah cara Anda untuk menutupi aib agama Anda. Oke? Saya dan adinda saya di sini menunjukkan data. Tuhan kami minta darah kurban hewan. Kamu nggak bisa menunjukkan Tuhan Anda minta korban darah manusia. Yang ada dari ajaran Paulus, korban darah manusia. Maka muncul pertanyaan, tumbal Yesus kalian persembahkan ke dewa siapa? Dewa Molok juga rupanya. Jawab. Waktu habis. Oke, saya dulu ya. Ya. Jadi ini sepertinya ada curhat di dalam kegelisahan ini ya. Curhat tapi gelisah gitu ya. Begini, kalau kamu mengatakan tadi ya, bagaimanakah kamu ini kiamat kalau kami bawa hadapkan kepada para ahli-ahli? Pertanyaannya, mau ahli yang mana mau kau pakai? Karena semua para ahlimu beda pendapat. Ya, itu pertama. Saya nangkap kok di sini. Kesan kami itu menekan, mengancam. Jangan bro. Kalau kamu bicara link dibawakan oleh saudara saya, kamu harusnya bertanya kepada ini nih. Si Endang Nandar nih, bawa link, bahkan tuh link kau lihat tuh, gambar-gambar apa itu? Nah, gambar-gambar anak TK aja lebih bagus dari link yang dia bawakan. Ya, jangan selalu ya maling teriak maling lah, nggak elok ya. Kalau kita mau jungkir balik sini jungkir balik aja, jangan bawa anak ke belakang ya. Oke, kemudian balik ke apa? Saya sudah ingatkan dari tadi, Endang, Nandar, sama Juma. Kalian selalu berteriak, tidak pernah Tuhan meminta kurban manusia. Memang nggak ada. Kan kalian saja yang memfitnah kami. Makanya ingat, saya ajarin kalian ya. Memang kita beda kelas ini, biar saya ajarin kalian. Ngerti nggak kalian kata kamu memberi dengan kamu diberikan? Paham nggak kamu di situ? Ketika kamu memberi kurban darah itu, hewan itu kepada Allahmu, di situ kamu itu adalah memberi kurban kepada Tuhanmu itu. Sedangkan kami Kristen, kami tidak pernah ya memberi atau mengorbankan darah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memberi kepada kami. Ingat itu. Ya, mindsetmu itu naikin sedikit lah. Kalimat ini aja kau nggak paham-paham dari tadi, sampai kalian teriak-teriak, tidak pernah Tuhan meminta kurban manusia, tidak pernah. Memang tidak pernah. Kok maksa sih? Ya. Kemudian begini bro, ingat. Ini CNN selalu mengatakan, ya, bahwa seolah-olah kami yang orang Kristen tidak mengikuti ajaran Taurat. Bro, udah saya bilang, kalau kamu berani sanggah suatu saat, ya ada waktu kau angkat, ya, tantang saya. Kalau bisa kau sanggah. Saya sudah bilang, Al-Quran jelas-jelas meneriakkan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oke? Tetapi faktanya Al-Quran merusak semua ajaran kitab-kitab sebelumnya. Salah satu contoh saya kasih. Musa mengajarkan di dalam Taurat bahwa Ruh adalah Allah. Apakah Islam mengakui Ruh adalah Allah? Tidak. Oke? Saya kasih lagi contoh kedua. Di dalam Taurat, ya, yang dikurbankan oleh Abraham adalah Ishak. Tetapi di dalam Al-Quran apa? Ismail yang dikorbankan. Di dalam kitab Injil, ayo kita lanjut lagi. Di dalam kitab Injil menjelaskan bahwa Yesus disalib, tetapi Al-Quran mengatakan Yesus tidak disalib, yang kalian sebut Isa. Pertanyaan saya, benar nggak sih kalian ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, atau kalian ini benar-benar perusak penyesat yang merusak semua ajaran kitab-kitab sebelumnya? Ayo, saya tantang kalian berani jujur. Bagaimana mungkin kalian membenarkan suatu kitab-kitab sebelumnya sementara isinya kalian jungkir balikan semua? Mikir. Silakan lanjut Bro Kiamat. Ya, boleh dikasih frame. Bro Kiamat, bentar ya. Wait. Kameranya. Oke, jadi pertama begini ya. Kita tahu semua bahwa Yahudi itu sangat membenci kekristenan. Karena ya mereka nggak menerima Mesias gitu. Dan mereka terbukti telah gagal memilih Mesias itu lebih dari 20 kali. Nah, tapi apakah Yahudi itu menolak Yesus itu disalib? Jelas tidak. Nih, saya tunjukkan di dalam dokumen Yahudi. Itu ada di dalam Sefaria. Yang penulisnya adalah sejarawan terbesar Yahudi, yaitu Flavius Josephus.
di sini dia mengakui ya, Flavius Josephus ini bukan orang Kristen, tetapi berita tentang penyalipan ini tidak bisa mereka redam sendiri karena merupakan suatu hal yang bagi mereka yang mengakui sebagai anak manusia atau itu julukan Mesias ya. Karena di dalam Daniel 7 ayat 13 ya, Yesaya 7 ayat 14 ya, ada 600 ayat di dalam Perjanjian Lama. Itu sangat-sangat kompleks ya, dan probability-nya ya betul-betul udah di luar nalar gitu. Makanya mereka pun mengatakan apa? Dia ya Yesus. Ya Yesus ya, di atas ini bercerita tentang Yesus. Dikatakan apa di sini? Yang dan ketika Politus atas saran dari orang-orang terkemuka dari kita. Jadi dia pun penentang. Tetapi dia mengatakan apa? Telah menghukum dia di kayu salib. Jadi seorang pembenci Yesus pun mengatakan demikian. Makanya Galatia 1 ayat 7 sampai 8 ya. Di situ yang mengatakan bahkan malaikat pun yang ngaku-ngaku sebagai malaikat di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 ya. 11 ayat 14. Yang di dalam goa 2 Petrus 2 ayat 4 itu adalah iblis. Makanya nggak heran ajaran Islam itu memang ajaran iblis. Saya bisa membuktikan, misalkan Muhammad dibolehkan, Islam dibolehkan ada pelacuran di surah 24 ayat 33. Tuh, nanti ayat 3, bahkan Muhammad nyewa pelacur itu ada. Nah, jadi memang ajarannya ya ajaran antikris. Kenapa? Karena memang ajaran Islam itu sangat dekat dengan sinkretisme. Bahkan ya, kemudian dikatakan ini di dalam buku Islam sendiri ya, dikatakan bahwa kepercayaan turun-temurun itu ada di dalam ini Ibrahim dan Ismail. Jadi ini merupakan ajaran turun-temurun, makanya di dalam surah berapa ya? Saya kok lupa. 5 berapa ya? 7 8 ayat 31 Muhammad dikatakan mengajarkan dongeng-dongeng oleh orang terdahulu. Di surah 9 ayat 61 Muhammad dikatakan tukang habis. Oke, lanjut. Aku habis. Ya, siapa duluan? Bang Nandar, Bang Juma nih? Gurunda Juma atau saya dulu Gurunda? Atau kembali Silakan, lagi Bang Halil silakan. dulu ya? Silakan deh. Mereka nggak bisa. Giliran aku biar ku gas. Oh, bukan. Kosong mereka kosong. Iya, teman-teman ya. Saya berulang kali dengan Gurunda Juma ini berhadapan dengan si Ratih ya, tapi tidak sanggup mengalahkan kami. Dari mulai membahas Roh Kudus Tuhan, babak belur, Yesus kawin, babak belur. Sekarang membahas ajaran Tuhan atau ajaran Dewa Molok juga tidak sanggup dijawab. Apa yang disampaikan oleh Halilintar maupun oleh Jandarati ini tidak menyentuh substansi sama sekali, malah menghujat sana menghujat sini. Sementara kami tidak pernah loh menghujat Yesus. Ya, ada nggak narasi dari kami? Nandar. Iya, nggak aku nggak nyerang kok. Aku nyebut namanya Ratih. Emang kenapa? Namanya kan Ratih. Oh, aku aja namanya bilang Endang tadi nggak masalah. janda. Enggak. Oke. Namanya Ratih, ya kan? Kita tidak menghujat Kristen loh. Mana hujatan kami terhadap Kristen? Nggak ada. Kami hanya menyampaikan bukti bahwa Paulus ini adalah yang menginisiasi ajaran untuk mengorbankan manusia yang terinspirasi dengan dewa paganisme, yaitu dewa Molok. Coba perhatikan dengan baik, bahkan lihat perikopnya. Persembahan yang benar ini apa, saudara? Kami dari tadi tidak menghujat, full data. Kenapa kami menyampaikan full data? Hanya ingin agar kalian bertobat, menempuh jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Perhatikan baik-baik ya. Kalau tidak percaya, buka Alkitab Anda sendiri. Ini ajaran Paulus nih, Roma nih. Perhatikan baik-baik ya. Persembahan yang benar atau korban tumbal yang benar, kata Paulus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini persis dengan ajaran Dewa Molok. Makanya dari tadi kami meminta bukti, data bahwa Tuhan mengganti darah hewan kurban menjadi darah manusia. Ternyata yang mengganti ini Paulus. Data valid lengkap. Bahkan di dalam bahasa Yunaninya teman-teman ya. Nih saya lihatkan bahasa Yunaninya ya. Di dalam bahasa Yunaninya itu tertulis ya di sini ya. Tusian sosan agian. Korban ini tumbal.
tumbal manusia, sosan agian eu restan tau teo, yang dipersembahkan untuk Allah. Bayangkan bagaimana Paulus mengganti ajaran para nabi dengan ajaran dewa Molok. Terima kasih. Lanjut Guru dan Juma. Iya, jadi si Rati ini ya nggak ada malu juga rupanya bawa-bawa Flavius Josephus ya. Flavius ini asal Anda tahu dia ini pengkhianat Yahudi. Tadinya memimpin militer Yahudi di Galilea. Kemudian dia ditahan. Setelah ditahan dia diberi hadiah, lalu menjadi intelijen Romawi untuk Yahudi. Dia ini pengkhianat. Kamu belajar dulu. Buku itu saya sudah miliki dari sejak tahun 2010 bukunya. Asal kau tahu. Jadi Flavius ini adalah pengkhianat Yahudi. Itu yang perlu kamu tahu. Maka dia bercerita untuk Romawi, bercerita tentang sesuatu, tentang Yesus, padahal dia tidak hidup sesaman Yesus. Dia itu hidup antara tahun 37 sampai 100 lebih, kurang lebih gitu. Itu yang perlu kamu paham. Dia warga negara Romawi. Tentu dia bercerita tentang majikannya yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Karena Kristen itu adalah agama yang dihadiahkan kepada Romawi. Kamu tahu itu, kamu harus paham itu. Jadi jangan kau bawa Flavius Josephus. Aku udah tamat tentang dia. Nah sekarang permasalahannya adalah Tuhan yang datang kepada para nabi melarang mempersembahkan darah manusia, melarang, mengutuk. Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seseorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Jangan. Itu yang pertama. Kemudian ketika ada yang mempersembahkan, di dalam Imamat 20 nomor 3 dikatakan, aku sendiri yang akan menentang orang itu. Allah sendiri, Tuhan sendiri yang akan menentang orang yang mempersembahkan darah manusia. Tuhan sendiri yang akan menentang. Loh kok tiba-tiba Tuhan datang dalam rupa manusia, mati, dibunuh oleh manusia, persembahkan darahnya untuk Kristen. Enak kali kalian. Tuhan murka kepada orang yang mempersembahkan darah manusia, murka, dan kemurkaannya dikatakan aku sendiri yang akan menentang dan akan melenyapkan dia di tengah-tengah bangsanya. Kenapa? Karena dia mempersembahkan anak manusia. Tiba-tiba muncul Kristen mempersembahkan anak Maria, mati di atas tiang salib, katanya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ya itu adalah cara Anda untuk berkelit. Tapi faktanya Yesus mati untuk dipersembahkan kepada siapa? Coba. Dia menebus dosa kalian kepada siapa dengan menggunakan darah? Kepada siapa? Jawab saya. Kalian ditebus, dosa-dosa kalian ditebus dengan cara Yesus mempersembahkan darahnya. Pertanyaan saya, Yesus menebus kalian dengan darah itu kepada yang mana? Kalau kepada Tuhan yang benar, enggak mungkin. Nah, darah Yesus ditebus kepada siapa? Yesus menggunakan darahnya ini untuk menebus dosa-dosa kalian kepada siapa? Pegadaian? Hah? Kalau kepada Tuhan tidak mungkin. Tuhan memberikan solusi. Ketika kalian punya dosa yang tergade, tebus dengan mendamaikan diri kalian dengan darah hewan. Ini pertanyaan saya. Yesus menebus dosa kalian kepada dewa siapa? Kepada dewa siapa? Kalau bukan dewa Molok, lalu kepada dewa siapa? Itu yang kalian jawab. Silakan. Ya, waktu habis. Silakan Hale atau Kiamat. Kiamat, saya Hale. dulu ya. Ya saya dulu. Jadi ini lagi-lagi ya memang beda kelas. Saya sudah bilang berkali-kali ya, tidak ada pernah Tuhan meminta kurban manusia. Udah saya bilang, kok susah kali sih pahamnya? Ya, sampai kau bikin salah satu analog ya, analogi yang mengatakan ya pegadaian. Ini kamu nggak nyambung, bro. Saya kasih contoh, orang sakit tapi kau bawa ke pegadaian, makanya kau gagal paham. Yang saya maksud di sini ibarat sakit adalah menebus kutuk, tetapi kau lari ke pegadaian. Nauzubillahi min dzalik. Kok nggak nyambung banget sih ini orang? Makin lama nggak ada ilmunya ini. Saya sudah jelaskan dari tadi. Kamu itu memberi kurbanmu kepada Tuhanmu. Kalau kami bukan, Tuhan yang memberi kepada kami. Paham nggak sih? Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Susah amat sih pahamnya. Oke. Kemudian begini loh Endang, dengar baik-baik ya. Kamu mengatakan tadi kami tidak sanggup. Jangan begitu, bro. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kami tidak sanggup sementara kalian sesama kalian curhat? Itu pertanda kalian nggak sanggup, ya.
Kemudian gini loh, kau suruh kami bertobat. Bagaimana mungkin kamu melakukan tobat kalau kau baca Al-Maidah 47? Di luar pada Injil adalah orang-orang yang fasik. Makanya saya bilang, kau pelajari Al-Quranmu, jangan kau sibuk belajar mencari atau menjelekkan Alkitab. Sehingga apa? Kau lupa apa ajaran Allahmu. Makanya saya bilang tadi, saya tantang kalian kalau kalian bisa menyanggah kalau benar Al-Quranmu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi yang ada adalah merusak ajaran kitab-kitab sebelumnya. Berani nggak kalian sanggah itu? Saya sudah kasih contoh. Ya, di dalam Taurat itu tadi. Bahkan Musa mengajarkan bahwa Ruh adalah Allah. Apakah Islam mengakui Ruh adalah Allah? Tidak. Ingat, itu satu poin. Kalian apa? Merusak ajaran itu. Kemudian yang dikurbankan Abraham adalah Ishak. Apakah kalian akui? Tidak. Yang di Al-Quran apa? Yang dikurbankan adalah Ismail. Lagi-lagi kalian merusak ajaran itu. Stoplah playing victim ya, stoplah standar ganda. Malu dikit lah. Ya, malu dikit aja. Kalau nggak punya dikit itu udah parah. Ya, jadi sekali lagi cuma saya ingatkan sama kalian. Ingat, kamu mengorbankan darah hewan kepada Tuhanmu. Kami bukan. Maka bedakan kamu memberi dengan kamu diberikan. Kalau itu saja kalian gagal paham, kita memang beda kelas. Nggak nyambung, kau bawa-bawa tak kemana-mana. Sebentar ya. Apa mau sebentar? Kamu bicara udah ngaco ini. Kamu udah buat framing. Gak lebih hebat kau framing dari saya. Udah. Saya turunkan dulu yang berdebat ya. Maksud saya tadi, kalaupun kalian membawa narasi itu, langsung tunjukkan ayatnya loh. Ini dari tadi banyak yang tinggal nanti gitu kan. Aku deg-degan ini guys. Kalau terlalu ke sana, tapi begitu kalian bernarasi, tunjukkan ayatnya. Apalagi si ini kayak gini kalian bilang, tunjukkan, jangan nanti. Karena gini Ken, kalau ditunjuk ayatnya pun waktunya loh singkat. Cuma asal yang penting nggak apa-apa, nggak saya kan potong itu, gitu. itu intinya. Satu ayat potong. Dindakin, kami minta satu data, Tuhan minta persembahan manusia, tapi nggak ada sampai sekarang. Coba kan berapa kali lagi saya bilang ya, itu memang nggak ada. Kan, Pertanyaan kau yang ngadi-ngadi. Gimana sih kau Juma? Ya sudah, kalau nggak ada, terus Ya memang Yesus nggak ini, ada. ya terus Sudah dia kan Yesus dijelaskan. menembus dosa ini kepada siapa? Lah kan sudah saya bilang tadi. Kepada siapa? Firman menjadi manusia itu ya. Enggak, jangan Kok kamu yang ngatur saya? Yang Nggak saya bisa. tanya, darah Yesus bisa. menebus, betul? Nggak Kalian bisa ditebus, kamu. dosanya kalian Kamu ditebus. setir saya. Iya kan? Kamu iri bilang. Kalau iri bilang. Sekarang ditebus kepada siapa? Kok iri? Nggak ada ditebus kepada siapa. Udah saya bilang tadi ya, dengar baik-baik. Loh, Kalimat saya loh. sangat sederhana loh. Kamu itu memberi kepada Tuhanmu. Kalau kami, Tuhan yang memberi kepada kami. Jadi jangan Di mana? Mana kepada dalilnya? siapa dikurbankan? Mana Kepada dalilnya? siapa dikurbankan? Oke. saya Mana kasih dalilnya? Saya Mana? kasih dalilnya. Silakan. Sebentar. Aduh, ini Silakan. parah ini orang nggak ngerti-ngerti. Di mana dalilnya Tuhan menjadi korban penebusan? Di mana? Ayo, surat Paulus. Bisa apa? Bisa kalem lah, astaga. Iya, lah. kalem. Kita membacakan firman suci, ayat-ayat suci loh guys. Iya, kita kalem loh, makanya saya Ya, bilang tadi. sudah. Dalilnya mana? Jangan ngotot gitu loh. Kau dengar baik-baik ya. Saya buka 1 Petrus 1 ya. Ini semoga kau paham ya. 1 Petrus 1 ayat 18 saya bacakan ya. Gini loh. Biar kau paham, pelan-pelan kau renungkan ya. Biar bisa kau bedakan yang memberi dan yang diberi. Oke? Dengar. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan diri pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Ya, artinya udah saya jelaskan dari tadi. Apa yang saya minta apa? Yang saya minta sebentar dulu, udah saya bilang. Beda Apa yang saya kelas minta? kita bro. Sebentar. Apa yang saya minta? Kalem. Allahmu, yaitu darah hewan. Kalau kami bro, inilah anak-anak raja, beda dengan anak-anak budak ya. Kami ini anak-anak Tuhan, maka Tuhan Anak-anak memberi Tuhan. kepada kami. Anak-anak Makanya Tuhan, ketika korbankan Tuhan. Sebentar dulu, jangan terguncang. Sebentar. Makanya ketika kau ini ngotot mengatakan di mana Tuhan kepada atur siapa? timernya. Atur timernya, saya masih ada waktu sedikit. Iya. Atur timernya. 3 menit. Tenang. Biar beliau tidak jualan obat. Iya. Mati kamu. Silakan. Bayuan aja lah Bang Nandar, semuanya sama Bang Kiamat ya. Soalnya emosi udah kelihatan. Silakan Hale.
Iya. Ya, silakan Hale. Jadi begini ya, saya ulas balik. Padahal udah, aduh capek, tapi nggak apa-apa lah. Dengar baik-baik. Kita memang beda kelas. Kamu kan mengorbankan darah hewan itu kepada Tuhanmu, oke? Di mana beda kelas kita? Kami ini anak raja, yaitu disebut anak-anak Tuhan. Tuhan memberi kepada kami. Maka ketika kau ngotot bertanya, di mana dalilnya dan kepada siapa itu Yesus dikorbankan? Salah kamu itu. Maka saya bilang beda kelas. Kalau Tuhan kami, ya firman itu menjadi manusia, dari awal udah saya bilang, sebab musababnya. Kenapa? Untuk menebus kami dari kutuk. Udah saya jelaskan juga tadi mulai dari kejadian tentang si Adam. Tetapi kamu ngotot, kepada siapa darah Yesus itu dikorbankan? Kepada siapa? Lah, beda kelas. Yesus memberi kepada kami, sedangkan kalian memberi kepada Tuhan kalian. Paham ya? Jadi pertanyaan kamu itu jangan ngotot gitu loh. Ya, sampai kamu bilang begini tadi, teriak kamu, enak sekali kalian. Iri bilang bos. Gitu loh, kalau kamu mau enak, ikut saya biar saya baptis. Hal sederhana kok. Ya. Jadi itulah kira-kira, kenapa lagi? Mau berapa kali mau saya ulang-ulang ini? Maka saya kasih tadi contoh ya. Pahami kamu memberi dan pahami kamu diberikan. Kalau itu aja kamu nggak paham, aduh, muter-muter kayak gasingan bro. Ujung-ujungnya jatuh di satu titik. Udah, sisa waktunya saya kasih sama kau. Oke, silakan Bang. Cuma. Oke, berarti 4 menit. Gitu. 3. Oh, 3. Berarti nggak diberi dong. Ah, Hale. Halo. Dekatkan, 1 Petrus 1 itu bukan firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendeta yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Batinia. Untung dia tidak sebut di Medan, di Batak, di Papua. Ini surat, bukan firman Tuhan. Kamu aja yang mengatakan ini firman Tuhan. Dan saya minta dalil untuk mematahkan pernyataan Tuhan dengan pernyataan Tuhan. Itu yang kuminta. Yang ada sekarang ini adalah Tuhan murka kepada manusia yang mengorbankan darah manusia untuk dewa Molok. Murka semurka-murkanya. Bahkan dia mengatakan, aku sendiri akan menentang, aku sendiri akan melenyapkan. Tiba-tiba muncul Kristen. Oh tidak, kami tidak mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan. Tidak, karena Tuhan memang tidak minta. Tetapi di Kristen Tuhan kami yang datang mempersembahkan darahnya untuk kami. Itu kan yang kamu wajarkan? Jadi Tuhan yang murka mempersembahkan darah manusia, dia sendiri yang melanggar hukumnya, datang menjadi manusia untuk mati menebus dosa Kristen. Maka muncul pertanyaan, Tuhanmu datang menebus dosa kalian kepada siapa? Bukankah Tuhan itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri? Kalau dia ingin menghapuskan dosa, dia cukup mengatakan, dosamu telah kuhapuskan. Kenapa rupanya dia harus datang menjadi manusia, tumbalkan darahnya? Kenapa? Hayo, Tuhan kalau memang mau menghapuskan dosanya orang Kristen seperti keinginan dan mimpi-mimpi, haleluya, Tuhan cukup mengatakan, dosamu telah kuampuni, sudah. Dosamu telah kuhapuskan, sudah. Ini tidak, ceritanya dia datang kucuk. Jadi bayi dia. Habis itu dicurahkan darahnya dengan cara ditombak di atas tiang salib. Ini yang saya tanya. Bukan kau tunjukkan 1 Petrus. Yang saya tanya, Tuhanmu mengorbankan darah untuk siapa? Sementara otoritas tertinggi dia sendiri. Kenapa justru mencontoh ajaran paganisme? Kenapa justru melanggar aturan-aturannya? Aku akan melenyapkan, aku akan menentang siapapun yang kemudian mempersembahkan darah manusia kepada dewa Molok. Dia datang. Mana haleluya hambaku, aku persembahkan darahku untukmu, haleluya. Silakan minum balok, makan babi, terserah kau, suka-suka kau. Ini yang kita tanya, Hale, untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Bahwa Tuhan datang menjadi manusia itu di mana dalilnya, untuk tumbal kepada siapa? Jawab ini dong. Jangan kau putus asa. Tuhan kami sendiri kok yang datang untuk jadi tumbal. Ayolah, ayo, pakai akal dan dalil. Silakan. Bentar dulu, balok itu apa Bang? Balok Tuak. apa? Tuak. Oh, iya.
Oke lah ya, jadi gini loh. Saya jadi makin tertawa gitu. Artinya udah berapa ya, agak lama juga nggak ketemu sama Juma, tapi kok makin nggak pintar gitu loh ya. Dengar suara saya kan Ken? Begini loh. Iya. Tiba-tiba narasi Juma ini sekarang lucu loh. Apa dia bilang tadi? Kenapa nggak langsung Tuhan, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuhapuskan. La ilah. Kok kamu mau ngatur-ngatur Tuhan? Kedua, kalau kamu hanya berpatokan kepada maunya Tuhan, itu cukup mengatakan dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuhapuskan. Lah sama juga dong. Ngapain juga sih Allah kau pakai acara-acara Jibril? Hah? Langsung aja dia bilang itu sama siapa? Atau kalau dia bilang kafir itu dia nggak suka kafir, langsung aja Allah SWT bilang kafir musnah. Agak cerdas dikit lah bro. Masa melempem terus ilmumu? Kalau begini caranya kapan kalian bisa melawan saya debat? Gitu loh. Nah, jadi kembali lagi saya ulang ya. Bedakan bro. Sudah berkali-kali saya bilang, jangan kau tanyakan yang tidak ada. Ya. Kalau kamu mengorbankan darah-darah sapi atau apalah itu ya kepada Tuhanmu, itu urusanmu. Makanya kamu bisa mengatakan, oh kami mengorbankan itu buat Tuhan kami. Oke. Tetapi kalau kami dalam kekristenan, kami ini diberi. Ya, pahamin itu. Makanya saya bilang selalu kita beda kelas memang. Itu harus kau terima. Kalau kamu nggak terima, ya kemari biar saya baptis. Gitu loh. Karena memang di dalam Kristen itu ada ya jaminan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kemudian begini, kalau kita tarik ke belakang, ya, masalah tentang Taurat, bro. Ya, harusnya ini yang harus kau teliti. Bagaimana mungkin ayat meneriakkan bahwa wajib membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Kenapa disuruh membenarkan? Berarti di sana ada firman Tuhan, ada kebenaran. Tetapi di sisi lain, fakta daripada teriakan Allah kamu itu yang membenarkan justru membolak-balikan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Menurut kamu, ini Quran kamu ini membenarkan atau merusak sebenarnya? Ini yang harus kamu teliti. Contoh, kalaupun kita lari kepada tentang kurban atau darah hewan itu, kalaupun itu kau ikutin, itu pun tidak masuk dalam tata cara ya penyerahan darah kurban hewan kepada Tuhan. Kenapa? Kalian nggak pakai ukup, kalian nggak pakai wangi-wangian, kalian nggak percik itu darah hewannya kepada mesbah, nggak ada kalian lakukan, bro. Justru kalian inilah yang mengikuti pagan. Makanya saya bilang tadi masuk ke dalam dewa bulan tadi, gitu loh. Saya bisa baca ini ya. Datanya, aduh udah ayat tinggal 10 detik ini ya. Ini datanya ya. Ini dari arkeolog dapat menunjukkan bahwa dewa bulan yang disebut Allah merupakan dewa terbesar, termulia dari nanti saya sambung. Ya, jadi sebelum dilanjutkan Bang Juma, saya rasa ini 2 putaran lagi. Seperti biasa Bang Juma, mau nggak, sedia nggak? Cukup nggak waktu kira-kira dua piur naik nanti? Boleh. Oke, 2 putaran lagi baru closing nanti ya. Oke, 2 putaran lagi ya. Silakan Bang. Jadi gini Hale, kamu pasrah, jangan minta data yang tidak ada. Memang nggak ada, Bung. Makanya harusnya sekarang Anda itu sadar. Oh iya ya, terima kasih Bang Zuma, Anda telah menyelamatkan saya dari kesesatan. Ternyata memang Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Yang minta darah manusia itu hanya dewa-dewa Molok, dewa-dewa agama pagan. Dan saya terjebak di situ. Nah, kalau Anda mengatakan Al-Quran membenarkan Taurat, Zabur dan Injil, memang betul. Al-Quran membenarkan. Kami mengimani kitab itu. Masalahnya sekarang Al-Quran menitip pesan. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui? Ini Al-Quran menerangkan. Mana kitab Taurat? Tunjukkan ke saya kitabnya Nabi Musa. Disembunyikan oleh ahli kitab. Makanya kamu hanya lari ke Petrus, lari ke Efesus, lari ke Galatia. Kenapa? Karena itu bukan Taurat, itu bukan Injilnya Yesus, bukan.
Makanya kamu kelabakan mencari data, karena memang Tuhan tidak pernah minta persembahan manusia. Bantah data itu. Sekarang Anda mengatakan memang gak ada Tuhan kami minta darah manusia. Udah selesai sebenarnya. Andai saja saudara menggunakan akal sehat, selesai Anda di situ. Tamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebenarnya. Karena hanya dewa Molok, dewanya orang-orang yang terdahulu yang minta persembahan darah manusia. Untuk menyelamatkan dirimu dari konsep ini, apa yang kau katakan? Kami tidak pernah minta, Tuhan kami tidak pernah minta. Kami anak raja, kami anak Tuhan. Tuhan apa yang minta darah manusia kepada anaknya? Gak ada. Ya. Sekarang saya katakan kepada saudara, kalau Tuhan itu datang menjadi manusia untuk mengorbankan darah manusia, lalu kenapa Yesus mengatakan persembahkanlah sama seperti persembahan Musa? Ayo, kenapa demikian? Matius 8:4, Lukas 5:14, Yesus memerintahkan pengikutnya untuk mempersembahkan darah hewan. Kenapa enggak mempersembahkan darah manusia seperti yang Anda ajarkan hari ini? Tuhan kami sendiri yang datang menjadi manusia untuk mati, mencurahkan darahnya untuk menebus kami. Kata siapa? Yesus mengatakan persembahkanlah darah hewan seperti yang diperintahkan Musa. Ayo, lawanlah itu Yesus, jangan lawan Bang Suma. Yesus aja kau lawan. Yesus, tutup mulutmu Yesus. Yang benar itu adalah kau sendiri ini datang ke dunia untuk kau mati. Jangan kau pura-pura mengajarkan lagi ajaran Musa. Gak ada itu ajaran Musa. Sekarang you yang harus jadi korban penebus dosa, saya minum balok. Kan gitu kau. Harusnya kau kayak gitu. Haleluya. Jadi saya masih kasih keringanan kamu. Coba tunjukkan mana dasarnya persembahan darah manusia. Silakan. Oke, silakan. Ya, tadi ada sedikit Dengar adanya. baik-baik ya. Memang sebagai haleluya orang yang cerdas bijaksana memang harus paham lah ya mental IQ muridnya. Dengar baik-baik. Saya ulang lagi. Kalau kamu selalu berteriak, gimana sih Tuhan menginginkan kurban darah manusia ya? Mau tak mau terpaksa saya bongkar yang ada di KS Asafat ayat 102 ya. Itu Tuhanmu meminta loh supaya Ismail dikurbankan. Nah, kalau kau anggap itu apa itu namanya? Kau anggap itu dewa-dewa, terserah kaulah, ya kan? Nah, tetapi kalau dalam kekristenan saya sudah jelaskan dari tadi berulang-ulang kali, ya. Bahwa memang Tuhan tidak pernah meminta darah. Kamu aja yang ngotot buat pertanyaan yang nggak ada substansi masuk ke tema kita. Gitu loh. Mau berapa kali lagi saya bilang bahwa kami tidak pernah ya memberikan, tetapi Tuhan memberikan. Beda dengan kamu yang memberikan darah hewan, itu pun darah hewannya itu lucu-lucu loh bro. Kalau kita kutip itu di ayat mana itu harus darah unta. Sementara di Indonesia darah apa coba? Ada nggak unta nggak di apa di Indonesia ini dikorbankan? Nggak ada tuh. Bayangkan dari jenis hewannya aja kalian udah bersalahan loh. Ya, di Al-Had 32. Yang dikorbankan itu harus unta. Lah kalian ini dikorbankan apa? Kambing jenggotan, ya kan? Sapi. Itu pun nggak ditaruh di ukup itu loh. Malam apa? Makan-makan. Udah makan-makan nggak ngajak-ngajak pula kan? Ah ini terlalu gitu loh. Nah, kemudian begini loh Juma. Harusnya kamu yang bersyukur kepada saya karena apa? Saya sangat paham Al-Qur'anmu, makanya saya mengingatkan kalian. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa Al-Qur'anmu menyempurnakan atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Sementara justru ajaran kamu membolak-balikkan semua fakta sejarah, melawan semua firman yang ada di ayat kitab itu. Saya sudah kasih contoh loh, macam tadi Musa mengajarkan Ruh itu Allah. Tetapi kalian tolak. Lalu di mana poinnya yang ingin kalian sampaikan dari Allahmu bahwa kalian membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Bohong. Tipu muslihat semua. Justru kalian lawan itu semua. Makanya inilah yang disebut ya umat-umat yang masuk kategori adalah umat-umat dewa-dewa. Apa itu umat-umat dewa-dewa itu? Untuk apa? Menyesatkan orang. Nah, seandainya kamu memahami Taurat itu berapa kitab bagian, kamu akan paham. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kenapa Firman menjadi manusia? Maka terjawablah di situ bahwa darah Yesus itu untuk apa?
Bukan untuk Tuhan, tetapi untuk apa? Nanti kau baca baik-baik. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu gitu loh Juma. Oke, satu putaran lagi, habis ini nanti closing, baru nanti viewer 2 Kristen 2 Muslim naik. Silakan Bang Juma. Iya, As-Saffat menerangkan wa fadainahu bizibhi azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Selesai di sana. Sama seperti dalam Kejadian 22, Abraham kemudian batal menyalibkan menyembelih anak tunggalnya dan diganti juga dengan hewan yang besar. Selesai di sana. Tamat situ. Nah, sekarang yang kita minta ini adalah pertanggungjawaban. Tuhan, kitabnya orang Yahudi, menebus dosa dengan darah hewan. Saya ulang. Tuhannya orang Yahudi menebus dosa Yahudi dengan darah hewan. Tuhannya Kristen menebus dosa Kristen dengan darah Tuhan, dengan darah manusia. Yang Anda permasalahkan syariat yang ada di Islam dan Yahudi. Di sana diperintahkan kemudian kambing, domba. Di Islam disyariatkan onta di antaranya. Padahal yang ada di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, al-hajj itu adalah hewan ternak, hewan yang diternak, hewan yang dipelihara. Sudah terjawab di sana. Sekali lagi saya katakan kepada kamu, saudara halilintar, haleluya. Tuhan menghapus dosa, menebus dosa Bani Israel dengan pertumpahan darah hewan. Kristen menebus dosa dengan pertumpahan darah manusia. Sama ndak itu? Sama ndak? Yesus mengajarkan mempersembahkan penebusan dosa darah hewan. Matius 8 nomor 4. Nomor 4. Paulus mengajarkan dengan darah Yesus. Ibrani 10 nomor 10 dan seterusnya. Sama nggak menurut hal itu? Sama nggak? Yesus darah hewan, Paulus darah manusia. Sama nggak? Itu dulu. Kalau Islam tidak mengaku bahwa kami ini adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran syariat Yahudi, enggak. Kami enggak pernah nyamar seperti domba. Enggak, kalian nyamar seperti domba. Tapi ajarannya, yang satu mempersembahkan darah manusia, yang satu mempersembahkan darah hewan. Sama enggak tuh kira-kira? Nah, sementara data yang kita ambil, perintahnya di dalam kitabnya para nabi, Imamat 1 nomor 2, persembahkan darah hewan. Tuhan marah di dalam Imamat 20 nomor 3 kepada yang mempersembahkan darah manusia untuk dibasmi dan dilenyapkan. Imamat 8:21, Tuhan larang, jangan kau persembahkan manusia. Kristen mengimani Tuhannya datang menjadi manusia untuk dipersembahkan. Ini satu PR yang besar untuk kamu renungkan, haleluya. Agamamu ini melanjutkan ajaran paganisme, tidak melanjutkan ajaran para nabi. Seperti itu.